Selamat pagi semuanya, saya Yilianti. Dan saya Jasli. Saya dan Jasli akan membahas mini project yang telah kita buat. Prosedur pendaftaran member berjalan. Yang pertama, dimulai dari konsumen memberikan data konsumen ke pelayan. Pelayan cek data konsumen pernah jadi member atau tidak. Jika iya, maka data konsumen dikembalikan ke dokumen. Jika tidak, maka data konsumen yang sudah dicek membuat form pendaftaran secara manual. Setelah itu, membuat form pendaftaran dan menghasilkan dokumen form pendaftaran dan membuat member card secara manual. Dan menghasilkan dua dokumen member card. Yang pertama dikasih ke konsumen dan yang kedua dibuat laporan pendaftaran member. Dan menghasilkan laporan pendaftaran member dua rangkap. Yang satu diarsip dan satunya lagi dikasih ke pemilik. Prosedur pendaftaran member usulan. Konsumen memberikan data konsumen kepada pelayan. Karyawan cek data konsumen pernah jadi member ke database. Jika iya, maka data konsumen dikembalikan ke konsumen. Jika tidak, data konsumen yang sudah dicek mencetak form pendaftaran dari database dan menghasilkan dokumen form pendaftaran. Setelah itu, mencetak member card melalui database dan menghasilkan dua dokumen member card. Yang pertama dikasih ke konsumen dan yang kedua dipakai untuk mencetak laporan pendaftaran member untuk mencetak laporan pendaftaran member melalui database dan menghasilkan dua laporan pendaftaran member. Yang pertama diarsip dan yang kedua dikasih ke pemilik. Dan saya akan menjelaskan tentang prosedur penjualan cake berjalan. Yang pertama, konsumen memberikan data pembelian cake ke pelayan. Dan pelayan cek data pembelian cake secara manual apakah cake tersedia atau enggak. Apabila tidak tersedia, maka data pembelian cake-nya dikembaliin ke konsumen. Apabila tersedia, maka ada dokumen data pembelian cake yang sudah dicek. Dan pada saat ini, apabila konsumen memiliki member card, maka mereka bisa memberikan kode member ke pelayan. Dan ada kode member ini dan data pembelian cake yang sudah dicek itu membuat nota penjualan secara manual dan menghasilkan dua dokumen nota penjualan, yang satunya untuk diberikan ke konsumen dan satu lagi untuk membuat laporan penjualan secara manual dan menghasilkan dua dokumen laporan penjualan, yang satunya diarsip dan yang satunya lagi diberikan kepada pemilik. Dan saya akan menjelaskan tentang prosedur penjualan cake usulan. Yang pertama, konsumen memberikan data pembelian cake ke pelayan, dan pelayan cek data pembelian cake melewati database. Apakah cake tersebut tersedia atau enggak? Apabila tidak tersedia, maka data pembelian cake-nya dikembalikan ke konsumen. Apabila tersedia, maka data pembelian cake yang sudah dicek ini adalah sebuah dokumen, dan apabila konsumen memiliki member card, mereka bisa memberikan kode member card ke pelayan. Dan kedua data ini untuk mencetak nota penjualan melewati database dan menghasilkan dua nota penjualan, yang satunya untuk konsumen dan satunya untuk mencetak laporan penjualan dari database dan menghasilkan dua dokumen laporan penjualan, yang satunya diarsip dan satunya diberikan ke pemilik. Diagram konteks. Pada diagram konteks terdiri dari dua entitas luar, yaitu konsumen dan pemilik. Konsumen memberikan kode member card, data konsumen, data pembelian cake ke sistem informasi cake shop. Sistem informasi cake shop memberi nota penjualan dan member card ke konsumen. Laporan penjualan dan laporan pendaftaran member diproses dari sistem informasi cake shop ke pemilik. DFD level 0. Dimulai dari 1.0 input member card. Konsumen memberikan data konsumen ke 1.0 dan dari 1.0 member card ke konsumen. Dari 1.0 input ke tabel member. Tabel member memberikan data konsumen ke 3.0 cetak laporan. 2.0 input penjualan cake. Data pembelian cake dari bagian konsumen input ke 2.0. Input penjualan cake dan dari 2.0 nota penjualan ke konsumen. Data penjualan cake dari tabel penjualan ke 3.0 cetak laporan. Dari 3.0 cetak laporan memberikan dua laporan, yaitu laporan penjualan cake dan laporan pendaftaran cake ke pemilik.
dan saya akan menjelaskan tentang DFD level 1 proses 3.0 cetak laporan. Yang pertama itu ada dua tabel, yaitu tabel member dan tabel penjualan. Tabel member memberikan data konsumen ke bagian 3.1 cetak laporan, dan tabel penjualan memberikan data penjualan cake ke 3.1 cetak laporan. Dan cetak laporan ini menghasilkan dua laporan, yaitu laporan penjualan dan laporan pendaftaran member. Kedua laporan ini diberikan ke pemilik. Dan saya sekarang akan menjelaskan tentang ERD Cake Shop. Pada ERD ini terdapat 5 entitas. Yang pertama adalah konsumen, yang kedua adalah member, yang ketiga pelayan, keempat cake, yang kelima itu menu. Pada entitas konsumen itu terdapat 4 atribut, yaitu nama konsumen, alamat lengkap, email, dan nomor telepon. Dan konsumen ini memiliki relasi kepada entitas member. Yang relasi tersebut adalah mendaftar. Mendaftar ini terdapat 5 atribut, yaitu kode member, nama konsumen, alamat lengkap, email, dan nomor telepon. Dan pada entitas member terdapat 6 atribut. Yang pertama adalah ID member sebagai primary key-nya. Yang kedua kode member, lalu nama konsumen, alamat lengkap, email, dan nomor telepon. Dan entitas konsumen ini memiliki relasi kepada entitas cake, yang relasinya merupakan membeli. Yang membeli ini memiliki 3 atribut, yaitu kode member, total, sama diskon. Dan pada entitas cake terdapat 5 atribut, yaitu ID cake sebagai primary key-nya, yang kedua kode member, ketiga nama cake, keempat diskon, dan yang kelima itu total. Dan pada entitas pelayan itu terdapat 4 atribut. ID pelayannya sebagai primary key-nya, lalu username, nama pelayan, dan password. Dan pelayan ini memiliki relasi kepada entitas member. Dan relasinya ini adalah mengecek dan memiliki atribut nama konsumen. Dan pelayanan ini juga mengecek memiliki relasi kepada entitas menu. Dan relasinya merupakan mengecek juga, dan atributnya merupakan nama cake. Dan pada entitas menunya memiliki 3 atribut, yaitu ID cake sebagai primary key-nya, dan nama cake, dan harga. Dan sekarang kita lanjut ke register member. Sebelum meregister member, maka kita harus cek dulu apakah nasabah konsumen pernah mendaftar membernya ke cake shop ini atau belum. Kita cek nama Diana, dan cari. Hasil pencarian Diana itu tidak ada pada database, jadi kita langsung masuk ke register member. Dan kita memasukkan data-datanya. Oke, dan setelah kita menginput data-datanya, maka kita langsung klik aja join us, dan langsung masuk ke database. Dan ini merupakan hasil outputnya. Dan kita bisa membuat data output, cetak member card-nya di sini. Oke, dan ini merupakan data output dari cetak member card. Oke, di sini terdapat kode member, nama, alamat, nomor telepon, dan Gmail. Oke, sekarang kita lanjut ke cetak laporan pendaftaran member. Oke, dan ini merupakan data output cetak laporan pendaftaran member yang dapat kode member, nama, alamat, nomor telepon, dan email yang nanti akan dikasih ke pemiliknya. Input output penjualan. Di username-nya kita klik pelayan 1. Di passwordnya pelayan 123. Kita submit. Dan dia muncul foto seperti ini.
dan di navbar di cake kita klik, kita bisa mencari cake yang kita inginkan, contohnya matcha cheesecake. Kita cari, dan sana munculnya harga 180.000. Dan kita akan cari kode member supaya kita dapatkan diskon. Setelah dapat kodenya, di order cake kita masukkan kode member tersebut C001 dan nama cake-nya matcha cheesecake. Harganya 180.000 dan diskon 20.000. Join us. Maka datanya muncul di laporan penjualan. Di bagian kanan kita klik cek nota penjualan. Kita print nota penjualannya. Dan kita balik lagi ke laporan penjualan. Di bagian bawah cetak laporan penjualan, kita print laporan penjualannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penuturan kata. Terima kasih.